Ya, baik, kita mulai lagi. Ya, karena ini waktunya apa? Ya, kita tambah ya, mengganti waktu yang lalu. Baik, kita lanjutkan tentang alat pengumpulan data primer. Mungkin ada yang tahu apa saja alat pengumpulan data primer? Saya kasih satu ini apa kata kunci dulu. Kuesioner, apalagi dokumen, video, yang primer, wawancara. Ya, jadi kuesioner, wawancara, apalagi pemeriksaan, observasi, pengamatan ya, dan pengukuran. Itu data primer. Misalnya kalau di kuesioner itu kan kita bisa buat kuesioner ya. Nah, itu jadi primer. Kemudian interview, wawancara kepada informan atau responden, itu juga primer ya. Pemeriksaan, misalnya pemeriksaan berkas atau dokumen atau orang kan gitu ya. Nah itu, atau mengamati, misalnya Anda mengamati orang berkendara ya, maka itu disebut sebagai primer ya. Jadi Anda bisa buat pedoman observasi. Misalnya di kelas ini saya buat observasi si A, si B, si C, dan sebuah tabel, senyum sendiri, bisa suka ngomong sendiri, kan saya checklist kan gitu ya. Saya buat tabel, saya buat nama-nama ya, misalnya mahasiswa, kegiatan di dalam kelas, misalnya kan, saya buat pedoman observasinya, nama mahasiswa, kegiatan di kelas. Satu misalnya, diam. Ada satu lagi, ngobrol, ngomel, senyum sendiri. Saya tinggal ceklik saja. Nah, nama ini, oh ini hobinya, oh ini kan ini. Ada yang sering gini ke rambut, nah ya, nah kan gitu. Jadi itu namanya observasi. Ada yang gini-gini terus kan ya, dan lagu-lagu temannya itu ya. Jadi saya tinggal menceklis saja. Ini contoh ya. Mudah-mudahan betul. Buat beneran. Nah, kemudian nanti yang suka nyerocos ya. Observasi ya. Kemudian yang keempat adalah pengukuran. Contohnya pengukuran bagaimana pengukuran? Tinggi, berat kan? Tekanan darah kan? Tekanan apa lagi? Gula darah, kolesterol, tekanan jiwa ya ada ya. Tekanan jiwa. Ya diukur kan? Nah ini yang disebut pengukuran tadi, berat badan gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan pengukuran. Jadi semua ini merupakan alat pengumpulan data yang bersifat primer ya. Sekarang kita masuk pada kuesioner. Kuesioner atau kuesioner ini ya kita bagi menjadi, ada yang baginya dua, ada yang bagi tiga ya. Ada yang tertutup, terbuka, semi terbuka ya. Tapi kita lihat dulu bahwa dalam kuesioner terbuka ini yang dibuat oleh si peneliti dalam pengumpulan data bisa saja dalam bentuk kuesioner terbuka. Nah, kuesioner terbuka ini belum jelas jawabannya ya. Belum, misalnya ketika ditanya, maka orang bisa menjawabnya sesuai dengan masing-masing apa yang dijawabnya. Jadi dia bebas memberikan jawaban ya. Kemudian variabel jawaban terlalu banyak ya, karena tadi dibebas disuruh jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan, maka variabel jawabannya jadi banyak kan gitu. Variabel ya. Kemudian dilakukan kalau data awal belum ada, kalau tidak punya data awal ya, sudah buat.
Dan analisis lebih sulit. Mengapa? Karena tadi variabelnya begitu banyak. Jawabannya bervariasi, ya, sehingga sulit untuk melakukan analisis. Kemudian kuesioner tertutup, ya, pilihan ganda. Mau jawaban harus ada tinggal pilih saja, kan gitu ya. Kemudian kalau beri satu jawaban terbuka, kalau misalnya juga tidak ada yang menurut selera atau ingin Pak ini pilihannya tidak ada menurut saya, maka dia bisa ditambahkan pada jawaban terbuka. Jadi satu diberi titik-titik, tinggal dijawab sesuai dengan selera. Ya. Nah, dilakukan kalau data awal sudah ada, jadi datanya sudah ada, bisa dilakukan. Kemudian analisis lebih mudah, ya karena tadi tinggal sesuai dengan jawaban yang diberikan. Ya. Itu yang membedakan antara kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Untuk kuesioner ini tidak ada masalah ya, bisa membedakan ya, bisa. Tinggal kalau yang Anda buat yang kemarin waktu PBL itu terbuka tertutup. Misalnya kalau terbuka, Anda survei kesehatan masyarakat misalnya di suatu desa, penyakit yang pernah diderita, kan ada titik-titik kan. Misalnya Anda sebutkan dulu penyakitnya apa, A misalnya malaria, B malaria, C misalnya apa, dan demam berdarah, D misalnya hipertensi, stroke. Kemudian ada yang terakhir ada kasih tinggal dipilih kan gitu. Kalau misalnya tidak ada yang dalam tabel ini, maka Anda akan memilih di situ. Maka dalam kuesioner ini kalau Anda tidak memberikan titik-titik ini, maka dia termasuk dalam kuesioner terbuka tertutup. Ya. Tapi kalau Anda berikan jadi semi ya. Tapi kalau Anda kosongkan penyakit yang pernah diterapkan, tinggal disuruh isi, maka itu terbuka. Ya. Jadi kan nggak ingat jadinya ini penyakit apa yang pernah diterapkan. Tapi kalau Anda berikan pilihan, maka dia bisa ini yang pernah saya beritakan gitu ya. Untuk membantu memudahkan ya responden dalam memberikan jawaban ya terhadap pertanyaan. Sekarang kita apa saja komponen yang ada di kuesioner ya. Yang pertama adalah judul. Nah, judul kuesioner. Jangan Pak, judulnya belum ada karena belum ada judul. Nah, kan gitu ya. Nah, judulnya harus ada ya. Jadi supaya orang tahu kuesioner ini isinya tentang apa. Tidak apa-apa kalau ngantuk. Saya pun juga ngantuk sama. Ya. Karena kita kan habis makan ya, makan subuh ya. Jadi padahal saya bangunnya biasanya jam 2, jam 1. Ya, kalau puasa kan karena kita makan ya, bangun, makan ngantuk. Memang ya, karena tadi diisi ya. Jadi wajar-wajar saja. Nah, tapi biasanya saya jam 1, jam 2 itu bang, yang kalau tidak bulan puasa biasa, tapi tidak ngantuk gitu ya, karena udah biasa. Ya, karena kalau jam 2 berarti dia sampai jam 3 baru. Ya bangun awal tuh ya untuk melatih lah, ya, latihan. Kemudian di dalam kuesioner itu ada pengantar kuesioner ya. Biasa kan ada kalau di kuesioner ada yang pengantarnya kan. Ya pengantarnya itu sifatnya adalah misalnya kuesioner ini berisi tentang apa gitu. Jadi supaya orang tidak ujuk-ujuk ya. Kemudian identitas responden ya. Kemudian isi kuesioner ada pertanyaan penyaring, ada pertanyaan lanjutan. Misalnya apakah Anda sekarang dalam keadaan sehat? Ya sehat. Bagaimana kesehatan Anda? Baik sekali. Nah, kan begitu ya. Kemudian syarat pertanyaan pada kuesioner. Yang pertama dimengerti oleh responden. Jangan membuat pertanyaan yang tidak dimengerti oleh responden. Misalnya
Contoh pada penyakit diabetes mellitus kan ada. Apakah Bapak tahu tentang penyakit DM? Apa itu ya? Nah, jadi kita penyakit kencing manis kan gitu ya. Nah, jadi lebih dimudahkan, lebih disederhanakan. Apalagi contohnya? Ya, bagaimana? Kira-kira? Tekanan yang kurang paham hipertensi. Iya, tekanan berapa? Tekanan darah Bapak kan gitu ya. Darah tinggi atau Bapak pernah menderita tekanan berapa tekanan darah kan gitu. Ya, jadi lebih mudah dipahami. Jadi buatlah pertanyaan itu dipahami oleh responden. Ya, jangan membuat pertanyaan yang tidak dipahami oleh responden. Ya. Kemudian tadi karena memang pertanyaan dimengerti, tentu bahasanya harus dapat sesuai dengan pendidikan yang paling terendah. Kan kalau orang tekanan darah tinggi kan paham ya. Nah, mungkin saja hipertensi tidak terlalu paham kan gitu ya. Nah, misal penyakit mah, kemudian Anda ganti gastritis. Ya orang kan tidak paham ya. Nah, tapi penyakit mah pada ya. Kemudian siap pertanyaan harus mengandung satu jawaban. Nah, jadi buat pertanyaan harus ada satu jawabannya. Jangan sampai tidak ada jawabannya ya. Buat pertanyaan tapi tidak ada jawaban. Nanti Pak jawabannya saya sembunyikan kan gitu ya. Tidak boleh begitu ya. Harus ada jawaban. Ya, harus saya sendiri yang tahu. Ya, jangan membuat pertanyaan tidak ada jawaban. Pasti ketika Anda ujian kan pasti ada jawabannya ya. Meskipun soal saya banyak yang tidak bisa jawab kan gitu ya. Ya nilainya kan ya pasti ada jawabannya. Maka saya bilang opsi yang A, B, C, D, E itu ya pasti ada jawabannya ya. Meskipun susah. Ya, membingungkan ya. Jadi buat satu jawaban. Ya jangan sampai buat pertanyaan tanpa ada jawaban. Pertanyaan tidak boleh bersifat hipotetik menduga. Nah, gitu ya. Jadi misal jika Anda melakukan perawatan kesehatan secara baik, maka di titik kesembuhan akan jadi tidak boleh kesehatan akan langgeng kan begitu ya. Nah, jadi tidak boleh bersifat hipotetik, menduga-duga itu tidak boleh ya. Jadi harus ada kepastian ya. Jika hari mendung maka hari akan hujan. Belum tentu kan gitu ya. Nah, kan gitu. Jadi hipotetik itu namanya ya. Menduga-duga. Pertanyaan jangan terlalu panjang sehingga membosankan. Jangan membuat pertanyaan itu terlalu panjang ya. Berputar-putar. Padahal yang ditanyakan hanya berapa tekanan darah Bapak atau Ibu, kan gitu ya. Tekanan darah adalah di mana diastolik dan sistolik seseorang dikatakan normal apabila tekanan darahnya sekian. Sekarang ujung-ujung tanyanya berapa tekanan darah? Kan ya. Jadi tidak boleh buat pipnyek ya. Atau buat terlalu panjang ya. Ya. Misalnya Anda mau ke rumah teman Anda, ya, ketemu dengan orang, Anda tidak tahu rumahnya, Anda bertanya di mana Pak rumahnya, tapi Anda tanya cerita dulu, Pak ini begini, tahu akhirnya Pak di mana rumah si A, kan gitu, itu kan tidak ini, ya terlalu panjang kan gitu ya, padahal pertanyaannya itu tadi. Panas sih. Nanti tunggu pas lampunya ya masih kepanasan ya. Nggak dikasih kipas angin mungkin ya.
Kemudian pertanyaan jangan menyinggung perasaan. Nah ini mau itu lagi. Oh iya, istirahat di tempat ya. Yang baik. Yang tinggi coba. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan jangan menyinggung perasaan ya. Jadi membuat pertanyaan tidak boleh sampai membuat responden itu tidak enak. Ya, harapannya ya tentu sesuai dengan penelitian itu. Kemudian wawancara. Wawancara ini untuk mengetahui sesuatu yang mendalam dan rinci, maka disebut dengan deep interview. Jadi misalnya ketika Anda melakukan wawancara, Anda tanyakan kepada interview atau disebut dengan interviewer ya, yang diwawancarai ya. Misalnya berapa umur Bapak sekarang? Misalnya kan dari tanggal sekian tahun sekian kan ya. Kalau umur mungkin kalau yang lebih mendalam itu bisa penyakit ya. Nah, misalnya hipertensi. Ya. Berapa lama Bapak saya menderita? Apakah Bapak menderita hipertensi? Iya. Ya kan? Nah, berapa lama Bapak menderita hipertensi? Sejak kapan Bapak mengetahui hipertensi itu terjadi? Apakah ada riwayat keturunan yang menderita hipertensi? Apa yang Bapak lakukan dalam pencegahan hipertensi? Di samping itu juga perlu diketahui bahwa ketika kita membuat pertanyaan, setiap jawaban yang disampaikan itu bisa kita buat pertanyaan baru. Misalnya, ada di sini apa yang pernah diderita? Saya mau coba wawancara. Bukan mendalam perasaan ya. Ya, penyakit mana yang penyakit Mbak? Ya. Oh, kolesterol Pak. Hah? Kolesterol. Ya contoh apa? Ya. Nah, sejak kapan diketahui penyakit kolesterol? Sejak umur 22 tahun. Apa yang dilakukan dalam upaya untuk mengurangi penyakit mengurangi makan berlemak, goreng-gorengan seperti misalkan daging-daging sapi, daging kambing. Karena saya suka daging. Ya, selama ini ada nggak perubahannya ya? Selama ini ada nggak perubahannya? Ada Pak, secara normal terus Pak. Ada nggak riwayat keturunan keluarga yang sudah kolesterol? Ada orang tua, keluarga yang lainnya. Ya. Ini kalau kita kesimpulan itu sudah jadi riwayat keturunan kan gitu ya. Ya. Kemudian setelah ada perubahan pola makan tadi, saat sekarang ini kondisinya sudah normal ya. Ya. Apa upaya yang Anda lakukan untuk tetap normal? Meminum obat secara rutin Pak. Ya, minum obat. Kemudian perilakunya apakah Anda ubah pola makannya? Terus olahraga. Ya sekarang ya perilakunya olahraga dalam satu hari berapa kali?
Satu kali ya. Berapa jam? 30 menit. 30. Ya, supaya membedakan apa jenis olahraganya. Jalan santai sama sit up. Kemudian ketika ada olahraga itu mengeluarkan banyak keringat. Kadang zumba juga. Jadi kita buat pertanyaan terus. Jadi sampai seseorang itu tidak bisa memberikan jawaban. Itu sebenarnya maksudnya mau saya tanya. Nah, misal tadi olahraganya apa sih? Bervariasi olahraganya. Ya. Kemudian tadi tidurnya gimana? Kan itu belum ya. Tadi keluarga yang lain, apakah juga melakukan yang hal yang sama ya? Nah, bisa dilakukan ya. Nah itu contoh dalam melakukan wawancara ya. Benar ya, dalam menganalisisnya itu kita bisa gunakan keyword tadi ya, kata kunci yang disampaikan tadi. Nah itu bisa dijadikan sebagai alat analisis ya. Tapi memang agak sulit ya, itu biasanya dalam penelitian kualitatif. Dia wawancara terpimpin, ada pedoman tertulis yang harus diikuti, jadi sesuai dengan. Kalau dia wawancara bebas tadi, seperti di televisi itu, kan Anda bisa nonton kan? Dia kan tidak punya pegangan apa-apa. Yang dia pegang adalah satu topik tadi misalnya kolesterol, itu yang kita tanya. Kemudian kalau wawancara terpimpin, jadi harus ada pedoman wawancaranya. Ya biasanya dalam penelitian kualitatif itu bisa dilakukan. Biar tujuan dibuat. Tadi kan kita buat misalnya kalau kita bertanya tentang kolesterol. Berapa miligram lemak dalam darahnya? Nah, berapa? Kemudian sejak kapan? Itu kita buat ya. Apakah ada riwayat keturunan? Apa upaya yang dilakukan dalam rangka melakukan pencegahan? Nah ini buat pertanyaan ini. Nah ini dalam wawancara terpimpin. Jadi ada pedoman wawancara. Tapi kalau dia tadi saya contohkan langsung tanpa ada pedoman wawancara, itu disebut dengan wawancara bebas. Itu perbedaannya ya. Ya. Kemudian observasi atau pengamatan ini menilai sesuatu berdasarkan penglihatan, pendengaran, perabaan, perasaan dan lingkungan. Ya. Jadi yang Anda gunakan alat panca indera dalam melakukan pengamatan atau observasi ini ya mata, penglihatan kan kayak mata ya. Pendengaran kayak apa? Telinga. Bukan tadi suara berisik tadi ya. Berisik kita suaranya sangat berisik, orang kerja sehingga mengganggu suara yang bisa belajar. Perabaan, ya tangan bisa. Perasaan, ya rasa, ya feeling ya. Penciuman, ya bisa digunakan dalam melakukan. Kemudian satuan penilaian terbentuk berdasarkan interval. Jadi dibuat interval ya, sekian. Misalnya penglihatan, misalnya skalanya berapa, jarak misalnya jarak sini berapa diperkirakan. Ya. Kemudian yang translate-nya punya kalian pengalaman yang hampir sama. Jadi kalau ketika Anda meminta orang lain untuk melakukan observasi, harus mempunyai pengalaman yang sama. Misalnya suatu bangunan ini berapa persen selesainya? Ya,
Jadi tentu orang yang bisa menilai adalah orang yang memiliki pengalaman yang sama. Misalnya Anda menilai bangunan sini berapa persen? Saya buat 60 sampai 80 sampai 90, misalnya sini ya, 70 sampai 80, 80 sampai 90. Maka tinggal harus interval tadi, kira-kira berapa bangunan ini selesai. Jadi kita bisa menafsir dibuat data interval ya. Kemudian pengukuran berdasarkan alat ukur yang sudah diakui terstandar, misalnya timbangan. Timbangan harus ditera, ya, tera ulang, ditera supaya bisa mengukur sesuai dengan objeknya. Ya. Misalnya timbangan, kemudian meteran. Tapi meteran beda-beda ya. Coba Anda di puskesmas dengan Polres itu beda ya. Oh, beda. Berarti tidak ada standar ya. Harusnya sama ya. Kemudian hasil penelitian berbentuk skala rasio, rasional ya. Kemudian hasil penelitian lebih objektif. Ini pada pengukuran ya, misalnya tekanan darah ya 120/80. Kemudian hasil penelitian lebih objektif ya. Kemudian hasil penelitian bisa dibandingkan dengan nilai standar atau nilai populasi ya. Misalnya rata-rata tinggi di sini, tinggi mahasiswa berapa? Ada 155, 150, 157, 160, 161, dan seterusnya. Nah, ini populasi hasil pengukuran ya. Jadi berapa nilai standar populasi ya. Kemudian kerugian karena menggunakan alat laboratorium misalnya kalau untuk gula darah, berapa gula darah? 100 ya, 100 gula darah puasa kan? 100 gula darah puasa itu. Gula darah 120 ya? Iya 120 rata-rata gula darah. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan ini gula darah puasa ini artinya orang ketika diperiksa itu harus dalam keadaan puasa. Nah ini yang ini. Memang biasanya persoalannya adalah responden bisa caranya dilatih. Ya tentu biayanya juga mahal ya. Satu item 15.000 ya. Ya kalau di Lekesda 15.000 satu item. Misalnya Anda untuk mengecek gula darah, kolesterol, lagi. Itu bisa dicek anemi ya. Itu bisa ya, ini udah ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Sekarang kita masuk pada reliability atau reliabilitas. Sering kita menggunakan istilah validitas dan reliabilitas. Ya, memang sakit. Sehingga lama itu dari yang video kan. Ya saya mau. Ada disebut dengan validitas dan reliabilitas. Apa perbedaannya? Bisa tidak bedakan? Validitas dan reliabilitas. Apa perbedaannya?
Manajemen data udah belajar ya? Udah ya? Ada kan? Metode penelitian ada juga. Apa itu perbedaan? Lupa Pak, yang penting sudah lulus gitu. Apa perbedaannya? Perbedaan apa Pak? Hah? Hah? Apa perbedaannya? Validitas dan reliabilitas. Kalau validitas itu apa? Validitas apa? Mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Ya, misalnya contoh. Kalau tinggi gunakan apa? Ya, meteran kan? Iya, meteran. Kalau berat? Ini disebut apa? Validitas atau reliabilitas? Validitas. Hah? Ya, ada reliabilitas, validitas kan gitu ya. Validitas Pak, reliabilitas. Iya, kalau enggak validitas ya reliabilitas kan gitu. Hanya dua saja pilihannya. Nah, coba. Hah? Nah, kalau ini tadi? Nah, valid, ya betul. Ini valid. Kalau reliabilitas itu? Nah, ya hasil pengukuran yang bisa digunakan berulang-ulang dengan hasil yang sama. Misalnya semeter di sini sama kayak semeter tempat lain, maka itu disebut dengan reliabilitas. Misalnya 1 kilo Anda timbang di sini, berat badannya misalnya ada yang 100 berapa? Yang tadi berat badannya 60 kilo, sini ada 60 kilo. Ditimbang di tempat lain juga 60. Jangan sampai ditimbang di tempat lain 50. Nah, itu berarti tidak real ya. Paham ya? Ya Pak. Nah, itu sesuatu yang seharusnya diukur. Nah, disebut dengan reliabilitas. Reliabilitas atau reliabilitas? Ya, mengukur sesuatu yang diukur itu disebut dengan validitas. Artinya kalau dia reliable itu bisa digunakan mengukur berulang-ulang dengan hasil yang Sama. Sekarang cara meningkatkan reliabilitas. Yang pertama adalah standarisasi pengukuran. Ya, harus ada standar 1 meter itu berapa, 1 kilo itu berapa, kan gitu ya. Jadi ada standarisasi pengukuran secara internasional. Ya. Kemudian pelatihan pengukuran. Jadi orang yang akan mengukur harus diberikan pelatihan supaya dia mampu mengukur. Kemudian menggunakan instrumen, alat yang digunakan untuk mengukur. Misalnya kalau kita gunakan tensimeter, ya maka standarisasinya distandarkan dulu menggunakan standar AERAKSA kan? Standar AERAKSA. Kemudian harus dilakukan pelatihan pengukuran. Kemudian menggunakan instrumennya tadi kan gitu. Biasa juga dalam penentuan menggunakan tensimeter AERAKSA biasanya berbeda-beda sih kan. Nah, karena tadi kan itu kan pendengaran. Sekarang bunyi pertama dan kedua itu kan beda ya. Berapa sistolik dan diastolik. Maka sekarang kan supaya akurat diganti dengan digitalisasi ya. Jadi digitalisasi tujuannya adalah supaya itu lebih akurat ya. Muncul angkanya berapa.
Kalau yang manual kan pendengaran, nggak tahu kan pendengaran. Tapi kalau digital ya demikian. Cuma kelemahan digital itu ada juga memiliki kelemahan. Kelemahan itu ada biasanya baterainya, ya. Baterai. Kalau semakin baterai itu tua, maka dia akan menjadi error. Kemudian pengulangan. Jadi kalau satu kali pengukuran harus diukur lagi, dan berulang-ulang. Jadi tidak satu kali pengukuran. Ini contoh tadi validitas ya. Dipengaruhi oleh alat ukur, metode pengukuran, pengukur ya. Silakan, tidak ada yang mau tanyakan? Ya, cara untuk meningkatkan validitas tadi melakukan pemeriksaan tanpa setahu responden, melakukan pemeriksaan tanpa identitas responden dan kalibrasi alat. Alatnya harus dikalibrasi ya. Atau dengan kata lain disebut dengan tera ulang ya. Supaya alat itu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur ya. Ya, tinggal tugasnya itu kuesioner ya. Nah, saja. Sesuai dengan tujuan penelitian ya. Silakan, tidak ada lagi yang mau bertanya? Ya, memang tidak ada, Pak. Tinggal dibuat kuesionernya ya.